Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin ada sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar. Dan bisa juga Anda melihat Facebook ataupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, hari terakhir di minggu dan di bulan ini 26 Februari 2021 di hari Jumat. Tadi pagi kalau kita lihat bahwa di market outlook kami memprediksi 55% market hari ini IHSG akan berada di dalam zona merah, dan ternyata itu terjadi dan IHSG sendiri terkoreksi cukup lumayan dalam. Dan IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 6.246,317 dan sempat naik ke zona hijau sebentar di 6.302,395, dan setelah pembukaan sesi 2, IHSG sempat tertekan cukup dalam ke 6.184,517. Dan akhirnya IHSG berhasil ditutup sedikit menguat sehingga hanya mengalami pelemahan 47,850 poin atau 0,76% ke 6.241,796. Dan total transaksi yang terjadi di IHSG memang hari ini sangat besar, ya ini 21,627 triliun rupiah. Jadi IHSG kembali jumlah transaksinya ke kisaran 20 triliun lebih seperti di bulan Desember tahun 2020. Dan tercatat masih tetap banyak saham yang berada dalam zona hijau, yaitu 139 saham menguat dengan 345 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.382,210 triliun. Dan kalau kita lihat investor asing tampak hari ini melakukan net foreign sale sebesar 74,48 miliar rupiah. Dan kalau kita melihat hari ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.111 rupiah per 1 US dolarnya, atau kalau kita lihat rupiah melemah 93 poin atau 0,66%. Sedangkan harga emas dunia juga kembali melemah 8,5 poin atau 0,48% ke 1.761,80. Dan kalau dirupiahkan ini adalah 799.292 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka nampak juaranya adalah ANTM atau Aneka Tambang Tbk dengan net foreign buy 397,8 miliar. Sahamnya turun 120 poin atau 4,05% ke 2.840, sekaligus menjadi saham dengan penurunan terbesar dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di tempat kedua ada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Indonesia Persero atau TLKM, net foreign buy 299,4 miliar. Sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 3.490. Di posisi ketiga ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign buy 129,4 miliar. Sahamnya turun 20 poin atau 0,42% ke 4.710. Di posisi keempat ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign buy 82,7 miliar. Sahamnya naik 25 poin atau 0,07% ke 3.350, sekaligus menjadi satu-satunya saham yang berada di dalam zona hijau dalam daftar saham yang dibeli oleh investor asing. Sedangkan di posisi terakhir ada BPTN atau Bank Tabungan Negara Persero, net foreign buy 40,8 miliar. Sahamnya turun 40 poin atau 1,9% ke 2070. Lalu kita berpindah sejenak ke daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing.
kita lihat bahwa ASII atau Astra International Tbk total transaksinya 792,8 miliar. Sahamnya turun 175 poin atau 3,14% ke 5.400 dan mengalami net foreign sale terbesar di 436,3 miliar rupiah. Di posisi kedua ada S Hardware Indonesia Tbk atau ACES, net foreign sale 217,5 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 2,56% ke 1.525. Di posisi ketiga ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign sale 153 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 1,99% ke 6.150. Di posisi keempat ada BBNI, net foreign sale 59,7 miliar, sahamnya turun 2,06% atau 125 poin ke 5.950. Dan terakhir ada United Tractors Tbk atau UNTR, net foreign sale 42 miliar, sahamnya turun 4,65% atau 1.100 rupiah ke 22.550, sekaligus menjadikan UNTR sebagai saham dengan penurunan tertinggi di dalam daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Dan kalau kita lihat dari bursa regional Asia, nampak indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan terdalam, yaitu menurun 1.202,260 poin atau 3,99% ke 28.966,010. Kemudian di posisi berikutnya ada Hang Seng Indeks Hong Kong yang mengalami penurunan 1.093,959 poin atau 3,64% ke 28.980,211. Lalu ada Shanghai Composite Index China yang mengalami penurunan 2,12% atau 75,970 poin ke 3.509,080. Disusul oleh Straits Times Index Singapura yang mengalami pelemahan 0,93% atau 27,560 poin ke 2.945,980. Lalu ada indeks LQ45 yang mengalami pelemahan 7,794 poin atau 0,82% ke 944,747. Jadi kalau kita lihat indeks LQ45 mengalami pelemahan yang lebih dalam dibandingkan dengan IHSG. Lalu bagaimana dengan market Eropa yang baru saja dibuka? Kalau kita lihat, nampak FTSE 100 Index London saat ini berada di dalam kembali zona merah, yaitu negatif 0,43% atau mengalami penurunan 28,820 poin atau 6.622,680. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini mengalami pelemahan 0,53% atau 70,660 poin ke 13.808,690. Dan kalau kita lihat saat ini posisi Dow Jones Index Future melemah 0,05% atau 15 poin ke 31.356. Sedangkan dolar indeks nampak menguat 0,191 poin atau 0,21% ke 90,325. Lalu bagaimana dengan IHSG esok hari? Sebagaimana biasa, kalau IHSG di hari Senin adalah IHSG yang blind fly atau terbang buta, karena market Asia lah yang akan menjadi patokan, karena market Eropa dan Amerika libur dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk IHSG di hari Senin mendatang, kami memprediksi bahwa IHSG akan mengalami koreksi sebesar 51% atau 51% berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.